Puji nama Tuhan. Seberapa kita yang ada, kita akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Musik, baik Tuhan Yesus, media, sistem, baik live streaming Bapa, baik Tuhan Yesus protokol kesehatan, baik Tuhan Yesus, oh Tuhan persembahan Bapa, Tuhan sekiranya menyertai Bapa, memberkati kami satu persatu, Tuhan Roh Kudus memberkati kami satu persatu sehingga kami layak untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah pada saat pagi hari ini dengan satu nama yang heran dan ajaib, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah pada saat pagi hari ini.
Shalom. Puji nama Tuhan. Seberapa kita yang ada, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran, kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran, Puji nama Tuhan, saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, saya persilakan untuk KOR kaum Bapak untuk mempersiapkan memuji dan membesarkan nama Tuhan.
Puji nama Tuhan. Pujian ini mengatakan wis gak rewel, gak oleh rewel-rewel derek Gusti Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mempersiapkan untuk pelayan persembahan. Saya persilahkan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Dari firman Tuhan, saya jemput semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Hanya ku dapat dalam Yesus.
dapat menolong. Yesus jawaban hidupku. Patut kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penolong kami. Sungguh dahsyat, sungguh luar biasa Engkau bagi kami. Setiap hari, setiap saat yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau menyertai, melindungi kami. Dan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Sehingga memungkinkan kami pada saat siang hari ini kembali datang menghadap hadirat-Mu. Kami memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepadamu Bapa, Bapa Surgawi. Demikian pula tiba saat kami akan menerima kehadiran-Mu, lawatan-Mu Tuhan, melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, Tuhan, untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan pengertian, pengenalan lebih lagi akan kebenaran firman-Mu Tuhan, sebagai petunjuk hidup, tuntunan hidup, dan pedoman hidup yang pasti dalam menghadapi akhir zaman, masa sulit, masa sukar ini, supaya kami tetap ada dalam kebenaran Allah, kekudusan Allah, dan kami tetap ada dalam rencana Allah. Hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menyucikan ruangan dan sekitar ruang, tidak satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima kebenaran firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan puji Tuhan. Semua baik, semua sehat. Ini karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Sehingga pada saat ini kita boleh kembali untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan Allah, mengerjakan keselamatan Allah. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan segenap hidup kita untuk kita menerima kehadiran Tuhan. Firman Allah terambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Memelihara kasih persaudaraan. Memelihara kasih persaudaraan. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Yang bawa Alkitab, buka Alkitab saudara. Yang bawa HP, buka HP saudara. Setelah HP dibaca, saudara silent, fokus kepada kebenaran firman Allah. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 4. Memelihara kasih persaudaraan. 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan bezina akan dihakimi Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat ini dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Saudara, ayat ini adalah merupakan satu perintah dari Allah pada pagi ini kepada saya dan saudara untuk memelihara kasih persaudaraan. Berarti saudara, kasih itu sudah ada. Kasih itu sudah ada dalam hidup saudara dan hidup saya. Kapan kasih itu ada? Sewaktu saudara percaya Yesus, saudara bertobat, saudara dibaptis, ya saudara lahir baru, saudara mendapatkan kepenuhan dan urapan Roh Kudus.
Disitulah kasih itu ditambahkan dalam hidup kita, diteguhkan dalam hidup kita. Berarti saya dan saudara sudah memiliki kasih itu. Cuma ayat ini dikatakan, apakah kasih itu dipelihara, terpelihara, apakah dibiarkan begitu saja? Berarti saudara perlu dipelihara. Seperti apa kalau saudara memelihara kucing, memelihara anjing, memelihara ayam? Saudara, dipelihara sama diumbar, dibiarkan, beda tidak? Beda. Kalau dipelihara jadi sehat, jadi gemuk. Ayamnya gemuk-gemuk saudara. Kalau dipotong dagingnya banyak, bukan kurus. Demikian pula halnya kasih itu perlu dipelihara, diopeni. Kalau enggak, saudara, kasih itu akan semakin berkurang. Kasih itu akan semakin terkikis oleh keadaan zaman ini. Bahkan kasih itu akan hilang, lenyap, saudara. Ya, saudara, kasih dalam Yesus Kristus. Sekarang apabila saudara baca ayat 1, saudara bandingkan dengan ayat 2 sampai 4, mungkin saudara, apa kaitannya? Apa kaitannya dengan memberi tumpangan? Apa kaitannya dengan ingat kepada orang hukuman? Apa kaitannya tentang yaitu perkawinan? Tentang tempat tidur, saudara. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ayat 1 di sini adalah merupakan implementasi dari ayat 2 sampai ayat yang keempat. Peneguhan, saudara, ya, sebagai pelaksanaan dari ayat-ayat itu tadi. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, untuk itu mari kita akan belajar. Ya, implementasi dari ayat 1 ini, saya mulai dari ayat yang keempat. Saudara, ayat yang keempat ini yang pertama berarti. Ya, saudara, tadi saya katakan bahwa ayat 1 ini merupakan implementasi, ya, penerapan, pelaksanaan. Untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu dari ayat 2 sampai ayat yang keempat. Jadi kasih persaudaraan ini adalah suatu penerapan pelaksanaan. Hasilnya dari ayat 2 sampai ayat yang keempat. Hasilnya bagaimana? Kita akan belajar satu persatu ayat ini. Yang pertama ayat 4, hendaklah kamu penuh semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ayat 4 ini ada beberapa hal. Pertama, penuh hormat terhadap perkawinan. Mengapa kita harus penuh hormat terhadap perkawinan? Sebab perkawinan itu suatu lembaga yang dibuat oleh Tuhan. Berharga, kudus dan mulia. Jadi kalau saudara yaitu jika hormat terhadap perkawinan, berarti saudara bahwa perkawinan itu saudara anggap itu berarti berharga, mulia dan kudus. Itulah penuh hormat terhadap perkawinan. Berarti sini menjaga kekudusan perkawinan. Menjaga kekudusan perkawinan. Banyak orang menganggap itu sepele, itu biasa. Menganggap kalau sepele dan biasa berarti tidak menghargai. Nah, saudara, itu sebabnya di sini katakan yang pertama hormat terhadap perkawinan. Saudara, banyak orang menganggap sepele dan remeh, biasa saja perkawinan. Tapi firman Allah di sini hormat. Orang yang menganggap sepele, orang menganggap remeh, tidak menghormati tentang perkawinan berarti melanggar tatanan Tuhan. Sebab itu Tuhan yang membuat, ya, satu lembaga Tuhan yang membuat. Apabila saudara baca Kejadian pasal yang kedua, Tuhan yang membuat itu, bernama
yang namanya perkawinan, saudara. Kita tetap harus menghargai dan menghormati, menjaga artinya supaya perkawinan itu tetap utuh. Sekali untuk selamanya, monogami. Tidak ada poligami, poliandri, tidak ada. Tetap menjaga utuh kesetiaan dalam perkawinan itu sampai maut yang memisahkan. Saudara, ini menghormati. Setelah maut memisahkan, salah satu dipanggil Tuhan, baru mereka bisa menikah lagi. Saudara, ini namanya menghormati, hormat terhadap perkawinan. Perkawinan sekali untuk seumur hidup. Tapi sekarang saudara, banyak orang yang meremehkan, habis nikah 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun pisah, bercerai. Berarti tidak hormat, tidak menghargai tentang pernikahan ini. Gampangnya ya, jalan yang terbaik ini adalah pisah. Jalan terbaik kok pisah. Itu menentang peraturan Tuhan, yang pertama. Yang kedua, dalam ayat tadi dikatakan, jangan kamu mencemarkan tempat tidur. Mencemarkan tempat tidur. Saudara, jadi berarti kita jaga kekudusan dalam hidup ini. Saudara, tentang tempat tidur. Kalau saya pakai bahasa lain adalah maligai. Maligai itu tempat-tempat di mana di tengah-tengah taman itu tempatnya raja atau tempatnya permaisuri. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke situ. Tidak sembarangan. Demikian pula saya dan saudara. Tadi dikatakan jangan mencemarkan tempat tidur. Tempat tidur, tentu kita jaga dengan baik-baik. Aku kasih dalam Yesus Kristus ini berbicara tentang apa? Ada beberapa, namun sebelumnya saya sampaikan. Aku kasih tempat tidur. Tempat tidur saudara, apakah tetangga saudara boleh masuk ke tempat tidur saudara, keluar masuk? Boleh enggak? Etikanya boleh enggak? Pacar anak saudara datang ke rumah langsung masuk ke kamar berduaan, boleh tidak? Tidak boleh kan, saudara? Jangan sampai tercemar. Jadi di sini saudara dengan singkat saja, yaitu jangan mencemarkan, tadi dikatakan, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Ini ada beberapa hal. Ya, ini berbicara tentang yaitu mesum. Tahu mesum? Sekarang kita lihat berbuat mesum. Itu berarti saudara dia berhubungan badan sebelum resmi menikah. Dan sekarang sedang saudara kasih di mana hal yang demikian sedang luar biasa, kejadian yang luar biasa dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, melakukan tindakan-tindakan asusila. Mesum itu asusila. Saudara tahu inilah tanda-tanda akhir zaman. Sudah terjadi. Ini pekerjaan iblis, kuasa kegelapan untuk merusak kesucian hidup, merusak yaitu di mana kehidupan nikah, keluarga khususnya keluarga Kristen dihancurkan, dikikis oleh hal-hal yang seperti itu. Dilakukan sekarang, saudara, kita lihat ini perbuatan mesum. Anak-anak kecil, kapan lalu saya kaget saudara di taman di tempat terbuka. 4 anak saudara memperkosa 1 anak masih di bawah umur, di bawah 12 tahun. Rupanya saudaraku firman Allah ini dikatakan ini terjadi bukan hanya sekarang. Kita lihat sebelum kitab Ibrani ini ada, sudah terjadi sampai sekarang. Ini mungkin hal yang sekarang adalah puncak-puncaknya apa yang terjadi, mencemarkan, pencemaran tadi. Perbuatan mesum dilakukan oleh anak-anak saudara. Nah ini tentang mesum, ya, di bawah umur. Dan selanjutnya saudara kasih ini berbuat mesum juga
Ya, dilakukan oleh anak-anak remaja, oleh pemuda. Sik gampangi saudara. Menjaga kekudusan pernikahan, hidup pribadi. Yang kedua, saudara, zina. Ya, jadi mencemarkan tempat tidur di sini, pertama mesum, kedua zina. Saudara, melakukan hubungan badan yang bukan suami istri. Ada di dalam di berita dengan kakak ipar, adik ipar, dengan mertua, dengan menantu. Ini zina. Hukumnya apa saudara? Dalam firman Tuhan dirajam dengan batu. Berbuat zina, belum resmi menikah, istilah sekarang apa? Kumpul wedus saudara. Ada kumpul wedus, kumpul kebu. Ini hidup akhir zaman. Karena apa? Tidak ada kasih tadi. Hawa nafsu yang ada. Saudara, zina. Kalau belum yaitu resmi dalam pernikahan. Mereka sudah kumpul saudara. Mereka tadi dikatakan tempat tidur, masuk dalam kamar. Yang tidak pantas firman Tuhan katakan, ini firman yang perlu saya sampaikan. Itu melanggar kebenaran Allah. Saudara, aku kasih dalam Kristus. Jadi ini dilakukan bukan dengan yaitu suami dan istri, orang lain belum resmi menikah. Demikian pula seorang laki-laki punya will, seorang perempuan punya pil, sudah menikah, tetap pernikahan dijaga, tapi di luar sana. Ini yang arti mencemarkan tempat tidur. Yang ketiga, saudara kasih, homoseksual atau lesbian. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu. Dan ada beberapa negara diresmikan menikah. Parah saudara, payah. Diizinkan. Bahkan satu gereja memberkati. Dosa apa itu? Ngeri saudara. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya, kapan lalu saudaraku kasih manusia nikah dengan wedus? Ya, di mana itu? Lamongan ya. Nikah sama wedus. Tidak wajar. Inilah kejadian di akhir zaman. Yang ketiga tadi. Yang keempat apa? Prostitusi. Dalam Amsal Sulaiman katakan seorang perempuan jalang, dia yaitu mengundang pria-pria untuk datang. Menggelar permadani dan seterusnya. Sekarang prostitusi saudara. Sekarang ada orang tua yaitu tego ngedol anaknya. Menjual, membuka rumahnya untuk yaitu mengundang demi uang. Terjadi kan sekarang di mana-mana terjadi. Ditutup satu tumbuh. Haleluya. Yang terakhir apa saudara? Tadi yang pertama tadi adalah mesum, yang kedua adalah zina, yang ketiga adalah homoseksual, yang keempat adalah prostitusi, yang kelima ini yang menyebabkan 4 hal tadi. Apa? Nonton film porno di HP itu saudara, itu sudah muncul semuanya. Makanya saudara kasih, kalau saudara ada firman Tuhan ada, tetapi tidak murni itu firman Tuhan. Mengapa anak-anak tadi melakukan seperti itu? Karena dia suka nonton film porno, lihat ada di HP. Itu sebabnya saudara ini yang murni. Amin. 5 hal ini. Dikatakan saudara kasih, orang yang tidak menghormati pernikahan perkawinan, orang yang menyemparkan tempat tidur, dikatakan orang itu sundal dan berzina. Hukumannya apa? Dihukum dengan rajam dengan batu. Dikatakan dalam ayat tadi, dikatakan yaitu akan dihakimi oleh Allah.
Mari saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jaga dan hormatilah hidup kita. Kekudusan ya, hidup kita, nikah kita tetap kita jaga. Inilah implementasi ayat yang pertama tadi. Sekarang yang kedua, kita balik ayat yang ketiga. Dikatakan, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu juga adalah orang hukuman. Ingat, ingat, dan ingat. Orang hukuman, karena kamu sendiri dulu adalah orang hukuman. Dihukum berarti dipenjara, dibelenggu, terbelenggu, terpenjara. Dulu kita juga terbelenggu dan terpenjara dari ayat yang keempat mungkin. Tapi melalui firman Allah ini saudara mau dibebaskan, mau dilepaskan, sehingga hidup saudara kudus. Hidup saudara kudus di hadapan Tuhan. Saudara kasih, pada waktu Paulus mengatakan demikian orang Farisi, saya ini keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Kapan kami diperhamba? Dia ingat saudara, dia lupa bahwa dia adalah diperhamba, diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Dia pernah diperbudak oleh orang Babel, Raja Babel selama 70 tahun. Ingat saudara, kita dulu adalah orang-orang yang seperti itu, tapi sudah dibebaskan oleh Tuhan. Nah sekarang kalau kita sudah dibebaskan, kita ingat jiwa-jiwa yang ada dalam perbudakan. Jiwa-jiwa yang dihukum dalam penjara terikat oleh dosa. Ingat, kalau kita ingat, kita mengingatkan. Amin saudara. Kita menasihati. Terserah mereka mau terima, enggak terima. Saudara nasihati mereka ngamuk. Tugas saya dan saudara untuk mengingatkan. Salah kamu. Enggak benar kamu. Kan gitu. Ya. Jadi di sini, selain mengingatkan, membawa mereka kepada jalan yang benar. Firman Tuhan katakan, jika engkau tahu saudaramu itu ada dalam dosa dan kamu mengingatkan, membawa mereka, yaitu mereka berbalik kepada jalan yang benar, upahmu besar di surga. Karena sudah memenangkan jiwa itu dari neraka, dari hukuman. Dalam ayat yang keempat bagian terakhir, dari penghakiman. Itu tugas kita. Itulah implementasi kasih persaudaraan. Kita mengingatkan, kita menasihati, kita membawa jiwa-jiwa yang berdosa, jiwa yang jahat dalam kebenaran Allah. Ini waktunya. Singkat saja sekarang yang ketiga, ayat yang kedua. Dikatakan, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang-orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak mengetahui, diketahuinya ia telah menjamu malaikat, memberi tumpangan. Saudara, memberi tumpangan, hanya memberi tumpangan, orang menumpang. Menumpang itu adalah memberi tempat untuk beristirahat, orang mampir memberi istirahat, belum lagi memberi air minum, hanya memberi orang beristirahat, memberi tumpangan. Sama dengan menjamu malaikat. Kita lihat ayat pendukung di dalam 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dan ayat 9. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Perintah Tuhan untuk memberi tumpangan, saudara, menjamu malaikat.
Sekarang ini saudara, kalau apalagi orang mertamu tidak kenal, saudara mungkin hati-hati, iya kan? Tetapi kalau saudara kenal, sama-sama anak Tuhan, apalagi itu hamba Tuhan, saudara, luar biasa. Obed-Edom memberi tumpangan tabut Allah selama 3 bulan, diberkati dengan luar biasa. Tabut Allah itu keilahian Allah. Dia menerima. Saudara, bagaimana dengan saudara? Berhentilah ibadah keluarga, rumah tangga karena pandemi. Mengapa kami harus membawa saudara untuk ibadah rumah tangga, menerima tabut Allah? Supaya apa? Saudara diberkati, itu tujuannya. Banyak orang menolak nanti jamu ini, jangan pikir jamu sebetulnya jamuan. Saya katakan air putih kalau ada, tidak apa, karena ibadah. Jadi orang yang mengerti hal ini senang rumahnya ditempati untuk ibadah. Amin. Karena dia memberi tumpangan keilahian Tuhan hadir. Berkat Tuhan terjadi. Haleluya. Memberi tumpangan. Dengan kasih dalam Kristus, saya bukan pamer, tapi saya sampaikan kepada saudara, tidak tahu saya ini istilahnya julukan apa gimana. Orang-orang datang, keluarga kami datang. Pernah saudara kasih pada waktu kami masih berjuang. Di rumah ini laki-laki 9 orang. Yang cantik cuma 1 saudara. Semua ganteng semua, cuma 1 yang cantik. Siapa? Istri saya. Berarti 10 orang masih berjuang. Saya bukan mungkin saudara, semua datang. Pada waktu ada sudah banyak orang, datanglah ini seorang pemuda bawa kresek saudara. Bukan bawa uang, bukan bawa beras. Dia datang, om aku diusir karo bapak ibuku. Datang bawa baju dikresek. Ayo masuk saja. Saudara, karena percaya Yesus diusir. Dan sudah tahu saudara, 9 orang laki-laki, maame kan wakeh saudara ya. Setelah saya hitung 1 bulan itu, 1 kintal 10 kilo. Uang dari mana beli beras itu? Tuhan tuh kok adakan aja. Amin saudara. Pernah alami itu. Saudara. Jadi seperti itu. Nah rupanya apa saudara kasih? Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Saudara, mengapa saja? Mungkin jiwa dari orang tua saya. Pada waktu orang tua saya di Banyuwangi sana. Ya. Di mana di gereja ada tamu, ada pendeta, orang tua datang ke pastori. Pak pendeta, Bu pendeta, biar ini pendeta ini, gembala ini tidur di rumah saya jamu. Nanti kalau pulang tidak usah dikasih persembahan, saya siapkan untuk persembahan mereka pulang. Salah satunya pernah khotbah di sini, saya sebut namanya sudah almarhum Bapak Yakub Lindung, saudara. Pada waktu datang ke sana, saya berjalan 2 orang, saya Alin, teman saya itu namanya Gumun. Bilang gini, Pak, ini anaknya Bapak yang mana yang ini? Anak ini saya ya. Ini anak Bapak ini nanti akan jadi hamba Tuhan. Padahal saya ikut Tuhan, tidak pernah pikir jadi hamba Tuhan itu gimana. Saudara, saya dinubuatkan pada waktu itu, betul saudara. Sebab apa janji Tuhan? Yaitu menerima nabi, upahnya juga nabi. Amin saudara. Menerima malaikat, upahnya juga malaikat. Amin saudara. Tabur tuhe. Saya dinubuatkan dan saya pada waktu ketemu saya bilang terima kasih. Dia lupa pada waktu di Sumberjo ketemu di rumah Bapak ini, Pak Pendeta bilang apa? Saudaraku kasih, pernah saya undang khotbah di tempat ini saudara. Jadi saudara memberi tumpangan seperti itu, apa yang sudah beri Tuhan pasti kembalikan. Amin saudara. Kita lihat Matius pasal 25. Matius pasal 25. Ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40 karena ini panjang saudara baca di rumah. Ya. Saya baca ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa yang dilakukan? Ayat 34 saya baca saja.
Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi. Ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, haleluya. Tadi dikatakan ayat yang ketiga, orang hukuman di penjara. Jadi ini kasih persaudaraan itu harus saudara aplikasikan. Tanpa saudara aplikasikan tidak ada arti itu firman Tuhan. Haleluya. Kok sepi? Nah, kita lakukan, kita buktikan kepada siapa? Kepada sesama. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, bagi yang kelihatan, saudara aku mengasihi Tuhan, bohong. Yang kelihatannya tidak iso, apalagi yang tidak kelihatan. Amin, saudara. Jadi di sini memberi tumpangan seperti ini. Pada waktu dikatakan, di sini katakan sebab aku lapar, kamu memberi makan. Aku haus, kamu memberi minum. Aku orang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Haleluya. Saudara sudah lakukan ini? Seharusnya sudah lakukan kepada pertama memang kepada sesama seiman. Kepada orang luar. Saya terapkan saudara, memberi tumpangan tadi pada waktu sampai sekarang kami tetap memberi tumpangan. Sebab ini perintah Tuhan. Saudara. Ya. Kalau ada hamba Tuhan sakit saudara saya. Dia bilang gini, maaf saudara. Itu kalau ada tidak pernah mengunjungi siapa pun sakit tapi saya justru kunjungi. Saya latih ini Teofil, ayo saya ajari. Kita kunjungi siapa saja. Saudara jemaat yang sakit tidak mau bela saya tidak tahu. Katanya sungkan. Ini firman Tuhan, kasih persaudaraan itu. Seiman saudara. Saudara ingin hanya menerima, tidak mau kasih itu memberi. Haleluya. Berbuat. Jangan tunggu orang memberi, jangan balas dendam. Aku sakit tidak akan teko, aku lewat sakit tidak akan teko aku. Aku mati, aku mati gak teko, aku lewat mati aku gak teko. Waduh itu Taurat saudara. Kasih tidak seperti itu. Haleluya. Jangan sampai saudara kasih ini terkikis. Ya, kasih ini terkikis saudara. Nah ini yang dikatakan memberi tumpangan. Dan ini adalah penghakiman terakhir. Jadi saudara nanti kasih persaudaraan dari ayat 4 tadi. Untuk menghormati pernikahan. Untuk menguduskan tempat tidur. Supaya tidak menjadi orang sundal dan berzina. Saudara yaitu ya ingat akan orang-orang yang terbelenggu. Sekarang memberi tumpangan akan sudah berhadapan di hadapan Tuhan nanti. Ini penghakiman terakhir. Jangan main-main saudara. Kalau dengan firman Tuhan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, kasih persaudaraan. Sebagai orang yang percaya kita saling ngasih, kasih. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu seperti sesama kita itu semuanya. Ada yang membenci kita, memusuhi kita, tidak senang. Tapi firman Tuhan sesama itu, kasih. Justru kekristenan itu mengasihi musuh kita. Kalau orang mengasihi kita, itu orang luar pun bisa berbuat. Orang memusuhi kita, orang membenci kita, yang kita kasih mereka. Haleluya. Itu sesamamu.
seperti dirimu sendiri. Ada orang membenci dirinya sendiri? Tidak ada. Kecuali orang putus asa bunuh diri, saudara. Ya, ada orang banyak tanggungannya besar, bunuh diri. Dia mati, tapi istri dan anaknya nanti yang akan menanggung. Dia tidak pikir seperti itu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasih tidak pura-pura. Saudara, coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir daripada Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin. Menyatu dengan Tuhan. Luar biasa. Ya. Saling mengasihi, bukan saling membenci. Kita saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Saling itu tidak menunggu orang menghargai, menghormati kita. Tapi kita terlebih dahulu untuk menghormati, mengasihi orang lain. Itu kasih, bukan menunggu. Tapi disi-disian untuk memberi. Amin, saudara. Memberi. Ya, memberi hormat, memberi, yaitu menghormati, menghargai, memberi. Saudara, bukankah Tuhan sudah memberi terlebih dahulu kepada kita? Kasihnya yang sangat luar biasa. Saudara, orang ya, karena dikatakan bahwa kalau saudara memiliki kasih ini, berarti saudara memiliki Allah. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Sudahkah sudah pelihara Allah dalam hidup saudara supaya kerasan dalam hati saudara? Tidak ada. Kalau Allah kerasan dalam hati saudara, tidak ada kebencian, kedengkian, tidak ada dendam, tidak ada mangkal, tidak ada marah. Yesus yang ada dalam hidup kita. Amin. Kasih itu Allah. Adakah saudara pelihara dalam hati saudara? Hidup saudara? Halo? Nubuatan Yesus pada akhir zaman dalam Matius pasal 24. Kasih semakin dingin, semakin berkurang. Karena dosa bertambah-tambah. Tetapi mari firman Allah pada saat ini. Peliharalah kasih persaudaraan. Kasih itu. Pelihara. Saudaraku kasih. Peliharalah kasih persaudaraan. Saudaraku kasih. Ya, kasih persaudaraan. Ya, ada dua kata di sini dalam bahasa lain, yaitu filio, kasih tulus tanpa menuntut imbalan dan balasan, memberi ya memberi. Saudara beribadah ya beribadah. Saudara memberikan persembahan ya persembahan, jangan untuk kangge opo ya iku. Setelah saudara memberi, saudara tanya kepada gembalanya, gitu ku opo tante? Itu bukan kasih filio. Bukan tidak ada kasih dalam hidupnya. Tanpa imbalan saudara. Yang kedua saudaraku, bahasa lain dikatakan yaitu delvio. Artinya apa saudara? Ikatan persaudaraan yang kuat. Jika dua kata ini digabung menjadi Philadelphia. Kasih persaudaraan. Pesan ini wajib. Untuk apa? Untuk kita terima. Untuk kita pelihara. Terus kita pelihara sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita pelihara. Jangan sampai hilang kasih ini saudara. Coba kita lihat, saya tambahkan ayat 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 9 dan 10. Ayat 9. Ya. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Saudara, ayat 9 saja.
Di sini kan tentang kasih, saudara, tak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih dan mengasihi Allah. Dan ini harus dikembang tumbuhkan kasih ini, saudara. Tanpa dikembang tumbuhkan tidak ada artinya. Saya tambahkan lagi Roma pasal 12. Roma pasal 12. Ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tetap itu kita lakukan. Saudara kasih dan bukti kalau saudara hidup dalam kasih persaudaraan mengasihi Allah. Apa? Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Bukti kalau saudara memiliki kasih persaudaraan, kasih Allah. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan, ayo kita baca dengan suara yang kami undang semua bangkit berdiri. Haleluya. 2, 3. Ibrani tadi adalah perintah Tuhan. Saudara, orang yang melanggar perintah berarti ada hukumannya, sanksinya. Ya. Tapi mereka yang melakukan perintah, mereka mendapatkan janji. Amin. Semua diberkati Tuhan, rumah tangga bahagia, hidup saudara dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Saudara, lakukan perintah Tuhan. Kalau perintah sudah kita lakukan, janji pasti dikenapi. Amin. Janji Tuhan pada saat hari ini, kalau sudah hidup dalam kasih Tuhan, akan dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, keluarga saudara, usaha saudara, rumah tangga saudara. Janji Tuhan begitu banyak dalam Alkitab. Kalau kita mau melakukan perintah Tuhan, jika hari ini engkau mendengar firman Tuhan dan engkau melakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan angkat engkau dari bangsa-bangsa dan segala berkat akan datang kepadamu. Tuh, Petrus dia lakukan perintah Tuhan, tebarkan jala itu. Setelah diangkat penuh dengan ikan, demikian pula saat ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Ya, mari kita aplikasikan firman Tuhan. Kita lakukan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau saya ingin diberkati dan memuliakan, hidup saudara jadi berkat bagi tetangga, bukan jadi omongan, wong kesen koyok gitu hidupnya kok seperti itu. Tapi kok hidup dalam kasih, banyak orang diberkati Tuhan, melihat saudara tertarik mengenal akan Tuhan. Jadi berkat saudara, hidup saudara dimanapun berada. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga selalu mengalir. Buka hati saudara untuk mendapatkan aliran kasih Allah yang membawa damai sukacita dalam hidup saudara, membawa kesegaran dalam hidup saudara, kekuatan, kemampuan untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Haleluya. Tuhan damai di, angkat kedua belah tangan Tuhan, mengalirlah kasih-Mu. Haleluya.
dengan penuh hormat. Haleluya. Haleluya. Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi, mengalir kasih Allah. Haleluya. Dari tempat tinggi ke tempat yang bawah, dalam hati kita, hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, usaha kita, membawa sejahtera, membawa damai, membawa berkat dalam hidup saudara. Haleluya. Sekali lagi kita katakan mengalir kasih Allah dari tempat tinggi. Haleluya. Menyejukkan, menyegarkan hidup saudara, keluarga saudara, rumah tangga saudara. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi. Katakan kasih dari surga, kebenaran, sukacita, damai sejahtera memenuhi hati kami, hidup kami. Dari Bapa surga. Mohon dengan kasih Kristus Ibu Nanu maju ke depan dan berdoa. Dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, 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 terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu masuk dan tertanam di dalam hati kami. Tidak saja kami menjadi pendengar, tetapi kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berikan kami hati untuk kami saling mengasihi di antara kami. Berikan kami hati untuk saling mengampuni di antara kami. Seperti Engkau sudah mengasihi dan mengampuni kami. Terima kasih buat karya-karya-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu. Semakin hari semakin heran di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang selalu memperhatikan hidup kami. Tuhan, seharusnya kami ini binasa, namun Engkau memperhatikan kami. Kami diangkat menjadi anak-Mu. Itu juga karena kasih dan kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan melanjutkan ibadah kami pada siang hari ini. Kami serahkan doa kami yang jauh kurang sempurna hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, persembahan yang kedua akan dijalankan. Saya undang untuk pelayan persembahan untuk maju ke depan.
Sajeke kula nderek Gusti uripku tansah diberkahi atiku ayem tentrem atiku ayem tentrem kabeh Gusti Yesus sajeke kula nderek Gusti uripku tansah diberkahi atiku ayem tentrem atiku ayem tentrem kabeh Gusti Yesus kang maringi matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun Nama Tuhan. Geram baru ya, puji nama Tuhan. Sampai sakit-sakit. Kasihan. Tapi petugasnya memang tidak bisa datang ya, untungnya ada tandon. Ada tandon. Wis dicomot sini sana sampai saya kasihan. Ya, kemarin itu saking tegangnya sakit ya. Oleh sebab itu tolong bagi petugas puji nama Tuhan. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan membawa kepada kami untuk masuk hidup dalam kekudusan. Untuk masuk di dalam hidup suci. Memang inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita tidak akan yaitu sembrono dalam hidup kita ini. Amin. Terberkati oleh firman pada saat yang indah ini. Benar-benar Allah melawat kita. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah pada saat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Di nama Tuhan, pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita lalui, protokol kesehatan keluarga Bapak Gesang. Persembahan keluarga Bapak Theophilus, Rabu jam 5, ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Heni. Hari Jumat jam 6 ibadah hari Kamis jam 6 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum disertai dengan perjamuan suci. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai 6:30. Untuk remaja nanti sebentar tinggal untuk persiapan yaitu mengisi pujian minggu yang kedua. Ya, karena lain dengan wanita latihan 1 pisan wejos ya. Nanti remaja tolong ya untuk nanti tinggal latihan ya. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Dan Bapak Ibu, jadwal pelayanan sudah ada, namun
ada beberapa pelayan yang tidak masuk karena apa? Dulu masuk terus karena saya hubungi, saya tanya ya mereka terutama bagi mereka yang kuliah sehingga di situ tidak tercantumkan. Jadi saya mohon maaf nanti andai kata lu ini aku kok gak dimasukkan. Nah, saya sudah tanya kepada mereka-mereka ya contohnya saya tunjuk aja Mbak Lili, kapan lalu Mbak Lili bagaimana? Mbak Lia bagaimana? Dele Lia bagaimana? Terus dia bilang saya tidak tahu apa jadwal dari kuliah saya. Nah, kan terbentur dengan latihan. Jadi saya mohon maaf kalau di jadwal itu juga ada juga yang nama yang baru. Jadi kita bawa doa supaya pekerjaan Tuhan ini semakin hari semakin Tuhan dan kita semakin dipakai oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan akhiri ibadah kita. Oh ya, tadi itu ada kiriman dari Mbak Wit ke Bu Wanti. Bu siapa? Bu. Hanya 8 kue. Nah, untuk dia bilang ini untuk kas wanita. Jadi tadi sudah tak di belakang tadi sudah wis mau 8 aja. Jadi di handle sama Bu Indar. Langsung hasilnya dikasihkan Bu Bulan. Nah, puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Mungkin ada pengumuman yang lain. Oh ya, mari. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membacakan laporan keuangan dari penggalangan dana celengan. Saya awali dengan saldo pada bulan April tahun 2022. Saldo dana celengan terkumpul 14.335.100 rupiah. Pengeluaran pada event Jumat Agung tanggal 15 April 2022 kita pesen 200 nasi kotak, per kotaknya 15.000, total 3 juta, 10 dus air mineral Church ukuran 600 ml, per kotaknya 34.000, total 340.000. Kemudian kita pesankan 15 dus bakery bolim, per kotaknya 13.500, total 202.500. Kita siapkan snack box untuk petugas pada saat pagi hari 48.000. Terus kita siapkan juga waktu itu untuk packing nasi kotak 7 pak kresek, per paknya 11.000, total 77.000. Kita siapkan 21 amplop plus 1 amplop untuk petugas, total 680.000. Jadi untuk acara Jumat Agung 15 April dikeluarkan dana sebesar 4.347.500. Selanjutnya pengeluaran untuk acara kebangkitan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 kita siapkan 150 snack box, per boxnya 5.000, total 750.000, dan 6 dus air jas gelas, per dusnya 22.000, total 132. Pengeluaran untuk kebangkitan Minggu 17 April 882.000. Pada bulan April total pengeluaran saldo dikurangi total pengeluaran, sisa saldo tanggal 1 Mei 2022 9.105.600. Pada saat Hari Bayangkari 20 Juni 2002 kemarin, di sini diadakan
acara kerja bakti. Spontanitas aja kita siapkan 20 biji risol mayo 2.500 per bijinya, total 50.000. 20 biji lemper ayam per bijinya 2.500, total 50.000. 20 biji roti kukus per bijinya 2.000, total 40.000. Total event Hari Bayangkari 140.000. Dari saldo per 1 Mei 2022 kita kurangi pengeluaran untuk Hari Bayangkari 140.000. Jadi total saldo sampai dengan hari ini 8.965.000. Ini untuk laporan untuk dana celengan. Perlu saya sisipkan juga untuk acara yang kemarin ibadah garis depan ya Bapak Ibu. Saya sangat terima kasih sekali untuk jemaat di sini yang sudah turut ambil bagian dari acara garis depan di Mojokerto. Baik itu sumbangsinya berupa menu makanan ataupun uang tunai. Yang perlu kami laporkan di sini adalah untuk total penerimaan uang tunai. Untuk uang tunai waktu itu terkumpul 600.000, kita siapkan snack box untuk 80 kotak, per kotaknya 5.500, jadi total 440.000. Kemudian kita belikan kertas minyak, sendok plastik, gelas plastik, dan tisu, total semua 472.500. Dari total yang terkumpul 600.000, kita kurangi pengeluaran 472.500, ada sisa saldo 127.500. Dana ini akan kita pakai untuk beli pulsa listrik di tempat ibadah kita. Demikian laporan saya untuk dana celengan maupun untuk sisa dari ibadah garis depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah rencana kami untuk kas celengan itu, sisa kas celengan itu kita bekukan. Maksudnya apa? Untuk yaitu rencana kita itu kalau ya kita lihat sekarang ini ya tempat ibadah kita ini memang sudah hampir 12 tahun ya. Waktunya kita itu mungkin memperbaiki hal-hal seperti itu. Jadi ini dalam pikiran saya belum sampaikan kepada jemaat, untuk celengan ini adalah kita bekukan untuk yaitu nanti keperluan yang besar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada event-event yang lain kita tidak ambil itu. Jadi kita akan ambil yang lain, kas-kas yang lain, supaya apa? Supaya itu nanti untuk yang besar. Puji nama Tuhan. Demikian. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas pemegang kas, dan kita akan akhiri pada siang hari ini berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk Bapak Predi yang sampai hari ini belum ada, yaitu tertangani dari Dr. Sutomo, dan berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri. Kita pujikan kasih Yesus indah dalam hidupku. Saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Boas maju ke depan berdoa untuk penutup. Sebelum doa berkat, Bapak Boas, saya persilahkan.
indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tanpa kasih-Mu Tuhan, Pegang eratku sepanjang jalanku. kasih Yesus Mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, kasih-Mu ku merasa teduh. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Terima Yesus kasih, Tuhan untuk pagi Yesus. ini ya Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus untuk pagi ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus firman membawa kami Tuhan dalam tangan-Mu lebih setia Tuhan, lebih semangat Tuhan Yesus untuk cari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati setiap bangsa negara kami Tuhan. Sampai Tuhan Yesus tingkat presiden, tingkat pemerintahan Tuhan Yesus paling bawah Tuhan Yesus kalau berkati Tuhan. Tuhan Yesus kiranya Tuhan bahwa Tuhan bangsa negara kami Tuhan Yesus, Tuhan negara-negara yang makmur Tuhan, negara yang adil Tuhan Yesus, negara yang Kau pimpin Tuhan Yesus. Biarlah negara kami Tuhan Yesus mempunyai Tuhan Yesus negara-negara Tuhan yang penuh kasih dan damai ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau berkati, Kau lindungi Tuhan. Pekerjaan Tuhan Yesus yang dari Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan, biarlah Tuhan Yesus pagi ini ya Bapa membawa berkat Tuhan Yesus dalam pekerjaan Engkau Tuhan. Juga untuk pelayan Tuhan Yesus pada pagi ini Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau pakai Tuhan Yesus, Kau lebih hari Tuhan, lebih setia Tuhan Yesus untuk cari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Tuhan Kau jamah, Haleluya. Kau sembuhkan Tuhan Yesus dan tangan kuasa-Mu dan kuasa terima bilur-Mu kasih, Tuhan Tuhan. Yesus Kau sembuhkan. Amin, Kau amin. katakan Tuhan Haleluya. juga anak-Mu Tuhan Yesus yang tidak hadir Tuhan Yesus Haleluya, untuk bekerja haleluya, Tuhan Yesus. Yesus Kau ampuni ya Terima Bapa. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima Terima kasih ya Bapa. kasih. Dan Tuhan Haleluya. juga hamba-Mu Tuhan yang Terima menyampaikan kasih. firman-Mu Tuhan Yesus, kiranya Kau pakai lebih Haleluya, hari, lebih haleluya. heran, lebih hari, lebih setia ya Terima Bapa. kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan, terima kasih bahwa Haleluya. kami dalam hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami Terima Tuhan kasih Yesus Tuhan. lebih percaya kepada Engkau Tuhan, lebih Haleluya, takut haleluya. akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima Syukur, kasih terima Tuhan kasih. untuk ibadah ini Tuhan Yesus. Haleluya, Kiranya Tuhan haleluya, Yesus haleluya. untuk membawa kami Tuhan Terima kasih lebih Tuhan. Tuhan Yesus di dalam terang Terima Tuhan, kasih hanya Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang kami Haleluya, sembah, Allah yang haleluya. kami puji, Allah yang kami tinggikan ya Terima Bapa. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Haleluya. hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tadahkanlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus,
turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput bahwa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat